selesainya laga pertama Madura itu yang kalah di kandang sendiri. Menurut opini kakak ini yang realistis. Nah, ya. Juara 4 besar atau papan tengah. Ya, pertama yang ingin saya jawab, pertandingan pertama itu saya tidak nonton dan tidak tahu permainan mereka seperti apa. Jadi saya memang buta, meskipun saya tahu pemain-pemainnya. Terus yang kedua, bagi saya skuad ini sebenarnya lebih baik daripada skuad kemarin. Itu pasti. Nah, terus kalau dibandingkan dengan skuad sebelumnya lagi, skuad 2024, ini saya pikir juga lebih baik sih sebenarnya. Kedatangan pemain-pemain baru ini juga lebih baik. Skillnya juga bagus sih. Dari komposisi ya? Dari komposisi juga lebih bagus. Artinya Madura United waktu itu 2023-2024 kan juga sebenarnya tidak ada target besar hingga tembus final kan. Tahu-tahu lolos semifinal, tahu-tahu lolos final. Hal-hal kejutan begitu sebenarnya bagi saya luar biasa. Kalau untuk musim ini, saya sih walaupun di hati ini masih tetap optimis gitu, bersaing di papan atas. Maksudnya papan atas itu kan 5 besar kan papan atas. Tapi kalau saya melihat sekarang, ya mungkin ya setidaknya berada di peringkat 6, peringkat 7. Kalau kemudian bisa nembus ke 3 besar itu bagi saya kejutan. Tapi kalau prediksi saya ya antara peringkat 7 sampai peringkat 5 itu. Kenapa? Karena kita harus juga realistis. Klub lain itu mengupgrade juga pemainnya. Mereka kan tidak diam. Kita mengupgrade diri, mereka mengupgrade diri. Ya tinggal gimana realisasinya di lapangan. Dalam hal ini pemain dan pelatih. Cuma ya sebagai supporter Madura kita harus tetap optimis lah. Bisa bersaing di papan atas itu. Optimis selalu ya. Tapi kadang tidak boleh merupakan realistis di lapangan. Karena kadang kalau terlalu optimis, di kaca. Oh iya, ya. Sama halnya musim kemarin yang hampir degradasi itu, saya optimis lolos degradasi. Billahi nggak optimis. Kan cuma karena teman-teman aja baca komen di sosmed itu, aduh saya benci sekali itu. Teman-teman itu sering kali pesimis duluan. Sama datang Liga 2 itu paling benci saya lihat komenan begitu, itu asli. Ngapain gitu? Itu komenan yang tidak beradab gitu. Itu sama halnya menyumpahi klub agar degradasi ke Liga 2 janganlah. Stop begitu. Itu bukan komen kritik bagi saya. Ya, itu bukan kritik. Itu hanya malah nyumpahi klub. Janganlah. Ya musim kemarin saya juga banyak komentar, terutama ya di Facebook ya. Wah, orang yang nggak pernah tahu menonton bola sampai asli. Percaya ya. Orang-orang yang sering komen begitu itu, mereka adalah orang-orang yang jarang datang ke stadion. Percaya ya. Orang-orang Madura yang hanya bisa komen di sosmed, tidak pernah. Bisa jadi mereka tidak pernah datang ke stadion, atau setidaknya mereka tidak sering kali datang ke stadion. Jarang datang mereka. Tahunya hanya lihat sosmed, tahunya hanya lihat di TV. Makanya saya tidak suka komenan begitu itu. Bagi saya kritik silahkan saja, dikritik permainan tim, dikritik personal pemain yang kurang bagus, silahkan saja. Tapi jangan sumpahin begitulah. Takut canoreng omongan bisa jadi doa. Takut jadi doa. Janganlah, itu sumpah itu. Apa saran dari Pak Mamat ini agar supporter Madura lebih baik ke depan? Apa ya, teman-teman itu, ini saya buka-bukaan saja. Jadi teman-teman itu saya pikir harus menanggalkan egoisme baju elemen supporter. Karena teman-teman kan tahu kan, supporter Madura itu tersebar pada beberapa kelompok atau elemen supporter berbeda. Dan seringkali meskipun mereka terlihat baik-baik saja, sebenarnya kan tidak baik-baik. Itu harus diakui itu. Saya mengalami sendiri. Faktor apa ya? Faktor egoisme. Itu yang harus dimulai dikurangi.
Kalau memang tidak bisa dihilangkan, ya sudah dikurangi dulu lah. Gitu. Siapa tahu nanti dari proses mengurangi kan bisa hilang sendiri. Ada cara nggak? Ada cara untuk mengurangi, nggak menghilangkan, mengurangi tersebut. Ya kelegowoan itu, satu kelegowoan terutama pada petinggi-petinggi elemen supporternya, pendolan-pendolannya. Yang kedua ya silaturahmi juga. Tapi persoalannya seringkali silaturahmi antara elemen itu ya hanya Chandreng Madura itu apa-apa, tidak ada solusinya. Ya hanya sekedar ngumpul. Saya makanya paling males sebenarnya. Sorry teman-teman, saya baru buka sekarang ini. Saya aslinya beberapa kali diundang itu ke urusan pertemuan begitu, udah hadir. Bukan apa, saya malas. Ya hanya apa aja. Nggak ada putusan mufakat. Ya kalau hanya sekedar ngobrol ngopi, tidak usah pertemuan lah, ngopi-ngopi di warung di stadion saja, oke saja bagi saya. Iya, itu malah lebih cair itu bagi saya. Ya. Terus selanjutnya mungkin teman-teman itu juga harus mulai menata mental dan psikis. Teman-teman supporter Madura itu memang harus mulai menata bahwa melihat klub ini tidak hanya menuntut saja, tapi kita juga harus menata diri seleksi. Kayak kemarin, aduh saya sedih banget itu musim kemarin. Saya nelongso lihat stadion, serius teman-teman. Betapa ya Allah, kata saya, ada apa dengan Madura United? Supporternya sedikit, kan main di Bangkalan terus kemarin. Jadi saya tahu terus itu tiap laga jumlah supporter, jumlah pembelian tiket. Aduh, itu nelongso saya lihatnya. Ya Tuhan, ya saya harus ngadu ke siapa waktu itu? Enggak ada presiden klub waktu itu kan. Tapi ya mau gimana, kita memang harus terima dan melewati musim itu. Dengan tersewa-sewa, dia alhamdulillah lolos kan. Berkat doanya teman-teman juga waktu itu. Semoga mungkin dari acara ini, acara terbuka ini bisa Base 11 belum. Oh ya, artinya sudah. Oh, iya. Mungkin dari acara ini dari kalangan supporter bisa nggak hanya menghilangkan, mengurangi musik ya. Dan Ceponoreng betul junjungan mereka. Nah ya, junjungan misi kita sama dong. Ya. Yang menjadi kendala supporter ini. Ya.